Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel EDM Pengetahuan Umum. Sebelum kita lanjut, yuk like and subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik loncengnya agar tahu lebih banyak lagi informasi di EDM Pengetahuan Umum. Apa sih congklak itu? Permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Para arkeologi dan para ahli mempercayai bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu berkembang di Afrika. Dimainkan oleh semua orang, baik anak laki-laki, perempuan, atau orang dewasa. Permainan dakon ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya Takweda di tahun 2019. Permainan itu terbuat dari kayu dengan panjang 60 cm, lebar 3 cm, dan tebal 14 cm. Di bagian atas kayu diberi lubang 5 cm dengan diameter 3 cm di dalamnya. Jumlah lubangnya minimal ada 12 buah, dengan biji dakon berupa sawo kecil, sawo manila atau kelereng kecil. Jumlah pemain dakon minimal berjumlah 2 orang, di mana mereka bermain secara bergilir sesuai kesempatan bersama. Sejarah dakon sendiri tidak diketahui pasti kapan munculnya. Menurut R.A. Maharkasti BA 1999 atau 2000, dalam laporan penelitian Jaran Nitra menyebut ada 3 versi. Pertama, dakon masuk keraton sejak kejayaan Majapahit, tepatnya di pemerintahan Ratu Kencana Wungu, karena ada satu cerita yang menyebut bahwa ratu tersebut suka bermain dakon. Versi kedua, di masa Belanda, dakon disebut bedhil, senapan atau meriam, di mana di masa perlawanan Sultan Agung untuk mengimbangi kekuatan lawan. Para prajurit Mataram yang kebanyakan dari golongan petani giat berlatih bedhil dan di sela-sela istirahatnya bermain tradisi mereka, termasuk dakon. Sehingga permainan itu masuk ke lingkungan keraton. Versi ketiga, permainan dakon dibuat oleh Ki Buyut Manggal dari lereng Gunung Lawu. Ki Buyut Manggal merupakan seorang guru ilmu gaib dan meramal nasib seseorang dengan main dakon dari kayu sawo, sehingga diberi nama Gus Gamplong. R.M. Gandakusuma KG.P.A.A. Mangkunegara IV sempat menjadi muridnya saat itu, hingga usai belajar, memohon izin untuk membawa Gus Gamplong. Sejak itu, permainan dakon masuk pura Mangkunegaran dan digunakan sebagai permainan para putri yang menunggu giliran menari. Dalam permainan dakon ada beberapa istilah, antara lain andok, bila kecil terakhir jatuh di sawah yang kosong, baik di sawah sendiri maupun sawah lawan. Maka permainan harus berhenti sementara sampai lawan juga mengalami andok. Jika andok di sawah sendiri maka bisa bedhil, dan bila jatuh di sawah lawan bisa mikul. Bedhil bila andok di sawah sendiri dan lurus di depannya tempat sawah lawan terdapat kecil, maka bisa diambil dan dimasukkan ke lubang yang acak, yaitu sawah yang isinya kurang dari 7. Saat sawah berisi 5 dan harus dijalankan maka disebut ngacang 5. Jumlah akhir kedua pemain sama. Kebohongan jika sudah tidak dapat bermain lagi karena sawahnya tidak memiliki kecil lagi atau kalah. Di dalam permainan dakon sendiri ternyata mengandung berbagai unsur atau nilai filosofis, yakni hiburan, kejujuran, dan sportivitas, tragedi, kebenaran, demokrasi, dan rasa tanggung jawab. Kepatuhan, persahabatan, dan keterbukaan. Dakon juga digunakan untuk meramal hasil panen pada petani zaman dulu.
Selain itu, fungsi lainnya untuk mengasah kecerdasan otak dan menanamkan sopan santun. Karena selama permainan dilakukan dengan duduk bersila, permainan dakon juga menyimpulkan tentang kesamaan derajat dan martabat manusia. Permainan congklak atau dakon ini mengajarkan bahwa jika kita mempunyai rezeki, kita dapat membaginya untuk kebutuhan kita sendiri, satu persatu. Tidak perlu berlebih yang diwakilkan ketika kita meletakkan satu biji ke lubang di sebelah kanannya dan seterusnya. Tata cara permainan congklak. Congklak dimainkan oleh dua orang yang saling berhadapan menggunakan papan yang terbuat dari kayu atau plastik. Ukuran papan kurang dari 40-50 cm. Papan tersebut berisi 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan lubang besar di kedua sisi kanan dan kiri. Masing-masing permainan dibagi 7 lubang dan 1 lubang besar. Manfaat permainan congklak. Permainan congklak memiliki filosofi sederhana. Angka 7 yang merupakan jumlah lubang pada masing-masing pemain dan jumlah biji dalam setiap lubang bermakna jumlah hari dalam satu minggu. Akhirnya setiap orang memiliki jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Pada saat biji diambil dari satu lubang, biji itu mengisi pada lubang yang lain. Maka pada tahap ini adalah setiap hari yang dijalani akan mempengaruhi pada hari-hari selanjutnya. Biji diambil lalu mengisi lubang yang lain juga berarti bahwa hidup harus memberi dan menerima. Tidak bisa hanya memberi satu atau menerima saja. Congklak juga merupakan permainan yang melatih kejujuran, di mana saat pemain mengambil biji dalam satu lubang dan menjatuhkan pada lubang berikutnya. Permainan yang telah disepakati sebisa mungkin tidak melakukan kecurangan dalam permainan. Selain itu, permainan juga melatih kesabaran karena pemain dibiasakan akan menunggu giliran bermain. Termasuk saat permainan selesai tidak ada satupun yang bertingkah mempermasalahkan menang atau kalah. Anak-anak biasanya menyelesaikan permainan dengan senang dan menerima kenyataan terkait siapa pemenangnya. Selain dari kardus, mereka juga memanfaatkan styrofoam bekas untuk bahan utamanya. Sementara untuk biji dakon bervariasi, ada yang memanfaatkan baru kerikil, manik-manik bekas biji jagung, hingga gulungan kertas. Mainan tradisional dakon sendiri dipilih karena mempunyai banyak manfaat. Selain dakon, permainan tradisional ini di Indonesia juga memiliki banyak nama lain. Di Jawa, permainan ini lebih dikenal dengan nama congklak, dakon, dakon, atau dakonan. Di Indonesia, permainan dakon bisa dikatakan sudah jarang sekali dimainkan. Padahal mengutip laman Umi.id, anak-anak muda Bulgaria banyak yang menyukai permainan tradisional Indonesia seperti dakon. Wah, kalau mereka saja menyukainya, kenapa kita enggak? Yuk lestarikan permainan tradisional Indonesia, jangan mau kalah sama negara lain. Apa tujuan dari permainan dakon? Selain belajar bilangan dan berhitung, dakon juga memiliki manfaat untuk melatih ketepatan dalam mengambil langkah. Bahkan dakon bisa juga dimainkan oleh orang dewasa sebagai sarana rekreasi. Jadi begitulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang permainan tradisional dakon. Terima kasih kepada semua telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara dan langkah-langkah melakukan permainan congklak? Pemain pertama akan mengambil biji congklak yang terdapat pada lubang kecil di hadapannya untuk diputarkan ke lubang di sampingnya, dan harus dilakukan secara searah. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa nilai-nilai karakter dalam permainan congklak berupa nilai jujur, komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, mandiri, dan menghargai prestasi. Selain itu, melalui congklak, anak dapat belajar matematika. Dulu, permainan dakon tradisional sering muncul dan sering dimainkan oleh semua orang. Kita sebagai anak bangsa jangan melupakan permainan tradisional yang sepertinya
permainan dakon yang sering kita mainkan di zaman dahulu. Jadi begitulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang permainan dakon tradisional. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.